Kita mau buat kopi ayah? Iya, sayang. Oh, siapa pacarnya? Pacarnya yang Pak Dedi yang Aduh, sayang. Pak Dedi yang... Kamu sayang Pak Dedi? Iya. Kamu cinta Pak Dedi? Iya, cinta. Aduh. Ada yang bilang, Bang, itu PT-nya bahas Kang Dedi mulu sih. Lah, yang pertama nih gue bilangin, yang pertama gue tinggal di Bekasi. Tuh, gubernur gua, Bapak Aing, Kang Dedi. Yang kedua, lah orang gue demennya sama dia, resepnya sama dia. Apa nih, kita kalau zaman dulu kalau demen sama orang wadon, dia buaya yang disebut. Bagian kata kemeretek dia orang wadon yang lain. Tuh, begitu. Orang gue demennya sama dia, sama Kang Dedi Mulyadi. Sama itu yang lagi viral sekarang itu, Kang Dedi Mulyadi barengan tuh sama Gubernur Maluku Utara. Siapa sih namanya? Ibu Shirley alimah dah. Yang botok banget, bening banget. Kalau kata saya sama Kang Dedi jangan nama itu sama Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara. Bagaimana kalau Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley sama saya? Nyocok orang kira-kira? Buset sama gua. Kalau kata gua mau orang nyocok kali mah ini ya. Buset kayak ulang-ulang murun. Dia putih bersih bening, gua kelang begini. Ya elah. Orang nyocok kali mah. Orang mau dianya giongkoh. Head dia. Masih sekitar 1,4 juta anak Indonesia terjebak dalam lingkup pekerjaan. KPAI ingin menyampaikan bahwa penanggulangan pekerja anak harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan aktor-aktor baik di level pemerintahan juga di berbagai sektor yang itu mendukung pada penanggulangan pekerja anak. Policy brief ini akan memberi dukungan pada kita bagaimana Indonesia bebas dari pekerja anak serta komitmen kita menentang pekerja anak di berbagai belahan dunia. Mari sama-sama perkuat bahwa Indonesia harus bebas pekerja anak. Mereka memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan menikmati hak-hak dasarnya, berpendidikan, memiliki kesehatan dan pengasuhan yang positif. Mari kita bangun kekuatan bersama untuk Indonesia tanpa pekerjaan. Bu, mohon maaf ya, Ibu aja bilang tugasnya KPAI hanya mengawasi. Gimana kita sebagai rakyat biasa ini bisa bekerja sama dengan KPAI? Sedangkan yang kita harapkan aja jawabannya tugasnya KPAI hanya mengawasi. Gimana bisa kuat kalau kayak gitu? Sampai kapanpun nggak bakalan tuntas. Terus di caption video ini tertulis, anak kerja bukan tren, hari ini kita suarakan stop eksploitasi anak. Yang ibu maksud di dalam video tersebut anak-anak yang dikerjakan orang tuanya di sosial media atau di luar sosial media. Sebenarnya banyak anak-anak yang bekerja di bawah umur itu bukan karena tren. Kalau yang di sosial media mungkin itu tren, tapi mereka dapat duitnya banyak gitu loh. Nah, ibu coba deh sebagai ketua KPAI turun ke lapangan, lihat langsung. Memang sih ada sebagian anak-anak yang bekerja itu dipaksa orang tuanya, tapi ada sebagian anak-anak yang bekerja di bawah umur itu terpaksa karena ekonomi orang tuanya. Jadi mau nggak mau mereka harus bantu cari duit gitu loh. Ada yang jadi pemulung, ada yang jual keliling, ada yang jual pisau segala macam, ada yang ngamen, ada yang ngemis, kan banyak. Coba lebih fokus yang di luar sosial media. Kalau ibu hanya ngeluarin sebuah teori yang tertulis dalam sebuah kertas tanpa aksi lebih, kita sebagai rakyat biasa bisa apa? Ya bisa ikut mengawasi juga kan? Kan yang punya kekuatan KPAI. Kita rakyat biasa bisa apa? Kadang kita bersuara aja nggak didengar kok. Ya ampun, KPAI bikin VT lagi. Dan saya malah fokus dengan buku yang dipegang oleh ketua KPAI. Ibu lagi jualan buku, mempromosikan sebuah buku yang mana isinya hanya sebuah teori. Katanya ada sekitar 1,5 juta pekerja anak. Pekerja anak yang mana? Kan banyak kategorinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ko Yusuf. Pekerja anak yang bekerja di sosmed. Itu beda dengan anak-anak yang dipekerjakan atau atas inisiatif sendiri di jalanan. Dan yang bikin heboh, katanya ada sekitar 1,4 juta anak yang terjebak dalam lingkup pekerja anak. Pertanyaannya, kemana aja Bu? Kalau hanya mengawasi,
berteori tanpa ada aksi nyata atau praktek langsung, itu tidak akan berhasil, Bu. Sampai kiamat pun tidak akan pernah berhasil, kecuali dari KPAI memberikan contoh. Ini loh contoh nyatanya, praktek nyata. Kalau hanya sekedar seminar, pidato, penjelasan teori, itu tidak akan ada gunanya, Bu. Sampai kapanpun, ya begitu-begitu saja. Semakin hari akan semakin banyak anak-anak yang terjebak dalam lingkup pekerja anak. Oh, berarti ini yang dimaksud. Nggak perlu tindakan, nggak perlu kasih solusi. Hanya mengawasi, dan hanya mengawasi. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda. Kang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa sebentar lagi warga Jawa Barat tidak bisa memakai fasilitas BPJS Kesehatan. Kenapa tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Karena ternyata Pemprov memiliki tunggakan terhadap BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Kok bisa Pemprov mempunyai tunggakan? Ini adalah tunggakan pada saat kepemimpinan gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang jadi pertanyaannya adalah Bapak Ridwan Kamil kenapa bisa mempunyai tunggakan BPJS 300 miliar, sedangkan dana hibah keluar ratusan miliar secara ugal-ugalan. Apakah kesehatan masyarakat tidak lebih penting daripada dana hibah? Sepertinya ini adalah sebuah hal yang wajib dipertanyakan kepada Kang Ridwan Kamil, yang berimbas pada pelayanan kesehatan di rakyat Jawa Barat. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dilayani sampai meninggal, nih siapa nih yang akan bertanggung jawab? Apalagi nih buat para orang-orang yang dapat dana hibah kemarin nih, kalau yang meninggal, yang tidak dilayani nih dosanya pada ditanggung ya tuh. Masa orang-orang yang mengerti agama tapi makan uang kesehatan warga Jawa Barat? Sungguh sangat miris. Nah, iya Pak RK ninggalkan hutang teh gede-gede teuing. Saenggeus ninggalkan hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar untuk dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung. Lain cenah cek Bapak aing teh tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakit gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakat. Nah, kumaha ya lamun masyarakat teh bisa berobat gara-gara BPJS na can dibayar, rek nyalahkeun saha da mungkin meureun nyalahkeun Pak RK mah dan setengah jabat. Ayo nu kamari narima dana hibah anu sakitu gedena, terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia. Lamun aya warga Jawa Barat kering teu bisa berobat karena BPJS na can dibayar, tanggung jawab sia. Ini parah banget. Ada 300 miliar dana BPJS yang belum disetorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertanyaannya, kemana uang itu? 300 miliar, jumlah yang sangat besar. Dan parahnya, warga Jawa Barat terancam tidak bisa lagi menggunakan BPJS pada saat berobat. Padahal kita tahu bersama bahwa BPJS ini sangat meringankan beban dari masyarakat, terutama untuk masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Itu sangat membantu. Bagaimana nanti kalau pihak rumah sakit tiba-tiba menolak seorang pasien dan pasien ini sudah parah sakitnya dan membutuhkan penanganan segera? Pihak rumah sakitnya menolak dengan alasan pemerintah belum membayar 300 miliar tunggakan BPJS. Siapa yang disalahkan? Kalau kata Kang Deddy Mulyadi, dari pemerintahan sebelumnya, yang mana diduga gubernurnya adalah Bapak Ridwan Kamil. Pada saat yang bersamaan ada dana hibah yang secara masif diberikan ke beberapa lembaga. Makanya ada pertanyaan, lebih penting mana? Dana hibah atau pelayanan kesehatan masyarakat? Hal ini juga patut dipertanyakan dan saya yakin Kang Deddy Mulyadi akan menemukan jawabannya segera. Pertanyaan berikutnya, apa tanggapan DPRD
terkait masalah ini. DPRD Jabar kemana saja ketika punya utang BPJS 300 miliar rupiah? Maksudnya pada pemerintahan sebelumnya. Anggota DPRD-nya pada kemana? Kok bisa nggak tahu kalau ada dana 300 miliar yang belum dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BPJS? DPRD kok belum tahu? Kok tidak tahu? Atau bagaimana? Berbeda ketika Kang Deddy Mulyadi membuat program, terus direcokin, terus dikritik. Tapi bagaimana dengan dana ini? 300 miliar loh, itu uang rakyat. Mana uang itu? DPRD dimohon untuk segera memberikan pernyataan. Dan tugas kalian adalah membantu Kang Deddy Mulyadi untuk menemukan jawabannya. Kemana uang tersebut? Dan ingat, titel kalian perwakilan rakyat. Rakyat menunggu bantuan anggota DPRD Jawa Barat untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi DPRD Jawa Barat. Kita tunggu apakah mereka mengeluarkan statement juga terkait masalah ini atau hanya berdiam diri. Kalau mereka hanya berdiam diri, maka patut untuk dipertanyakan.